Pilkades Batu Timbau digelar serentak pada Desember 2022. Meskipun pelaksanaannya berjalan dengan pengawasan berbagai pihak, termasuk Babinsa dan Polri, hasil pemilihan menghadapi sorotan karena keberatan dari sejumlah calon dan warga. Proses inkonsistensi antara adat dan demokrasi mengangkat ke permukaan isu pemilihan demokratis di desa. Isu utamanya, yaitu yang pertama, ada keberatan terhadap hasil Pilkades, yaitu terdapat pengajuan keberatan dari 5 desa, salah satunya yaitu Batu Timbau, terkait dugaan pelanggaran seperti pembawaan handphone ke bilik suara. Yang kedua yaitu ada intervensi tradisi adat, yaitu calon kepala desa hanya diizinkan lewat persetujuan lembaga adat, menyebabkan potensi pengekangan terhadap kandidat non-adat. Yang ketiga yaitu ada potensi praktik tidak sehat, yaitu dugaan praktik seperti politik uang dan nepotisme muncul akibat keterbatasan kontrol dalam ekosistem budaya lokal. Yang ke-1 yaitu rapat keberatan hasil Pilkades yang dipimpin Wakil Bupati Kasmidi di Bulang pada Januari 2023. Yang kedua, 5 calon dari 4 kecamatan termasuk Batu Timbau mengajukan keberatan termasuk dugaan pembawaan HP untuk manipulasi pemilih. Yang ketiga, studi akademik oleh Univ Mula Warman menyoroti implementasi adat dalam Pilkades Batu Timbau. Kesiapan Babinsa dan TNI Angkatan Darat untuk menjaga kondusivitas dalam Pilkades untuk diangkat dalam laporan pemberitaan lokal. Yang pertama, aspek kultural. Penggunaan persetujuan adat berkuat kontrol tradisi, tetapi juga membatasi peluang kandidat umum. Yang kedua, kelemahan mekanisme demokrasi. Intervensi pihak luar seperti penggunaan HP di balik suara dan kurangnya transparansi daftar pemilih. Yang ketiga, kontrol kelembagaan yang minim. Panitia lokal dan pengawasan belum optimal dalam mencegah penyimpangan prosedural. Pertama yaitu erosi kepercayaan publik, yaitu terhadap proses demokrasi desa, warga mempertanyakan legitimasi kepala desa terpilih. Yang kedua yaitu histori literasi demokrasi, yaitu masyarakat belajar memilih di tingkat lokal, tapi jika prosesnya tercemar, konsep demokrasi rusak dari hulu. Yang ketiga yaitu potensi konflik berulang. Jika tidak ditindaki, keberatan masa depan semakin sering muncul dan menimbulkan friksi lokal. Yang keempat yaitu efek domino pada pembangunan desa. Legitimasi penjabat sangat mempengaruhi pelaksanaan program desa. Ketika hasil Pilkades dipertanyakan, program bisa terganggu. Dan masyarakat dan desa Kutai Timur, Yurian. Yang pertama, hak dan kesetaraan politik, kesempatan yang adil untuk semua calon dan calon pemilih. Yang kedua yaitu partisipasi warga negara dalam demokrasi, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam proses Pilkades. Yang ketiga yaitu penegakan supremasi hukum, penerapan hukum negara melebihi hukum adat saat terjadi konflik norma. Yang terakhir yaitu tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pemilu yang adil. Aspek analisis integratif. Yang pertama ada adat dan demokrasi. Adat memperkuat keterikatan budaya, namun bisa menghalangi prinsip demokrasi modern seperti keterbukaan dan persaingan yang setara. Yang kedua yaitu ada hak warga. Adanya intervensi dan dugaan pelanggaran menyebabkan warga merasa hak politiknya tidak terlindungi. Yang ketiga ada peran negara. Negara atau Pemkab, Inspektorat harus mengawasi dan menyeimbangkan norma adat dan hukum formal untuk menjamin legitimasi Pilkades. Yang keempat yaitu ada psiko dan sosial. Friksi antara pendekatan adat dan demokrasi dapat menggoyahkan koherensi sosial dan rasa keadilan di masyarakat. Kepada masyarakat desa, yang pertama tuntut keterbukaan dalam setiap tahap Pilkades, DPT, mekanisme pencoblosan, dan penghitungan suara. Yang kedua yaitu ada rancangan regulasi lokal yang mensinergikan adat dan hukum negara, misalnya klarifikasi peran lembaga adat dalam proses formal. Yang ketiga ada tingkatan pengawasan independen selama Pilkades, termasuk penggunaan teknologi anti-fraud atau kamera dan scanner.
Yang keempat ada adakan forum pelatihan bagi panitia Pilkades tentang demokrasi, integritas, dan netralitas. Kelima ada tindak transparan isu keberatan melalui mekanisme PT-UN jika perlu. Ada warga yakin proses adil. Penutup. Kasus Pilkades Batu Timpau menjadi cermin dari dinamika demokrasi di desa Indonesia. Di satu sisi nilai-nilai budaya tetap lestari, di sisi lain prinsip demokrasi dan keadilan harus diproteksi melalui integrasi adat yang diperkuat dengan aturan demokratis yang adil. Diharapkan Pilkades dapat menjadi cikal bakal demokrasi yang bermartabat hingga ke tingkat desa.